udah bercandanya. Emangnya kamu pikir saya anak kuliahan yang bisa kamu bohongin seperti itu? Oh iya, udah dewasa ya sekarang. Saking dewasanya sampai ngetawain hal-hal yang jadi masalah. Mungkin kelewat dewasa kali ya, kalau harus membawa semua hal menjadi serius. Terlalu dewasa. Kayaknya aku nggak tahu ya kamu tuh ada jadwal ketemu sama dokter yang katanya teman deket kamu ini. Emang sengaja nggak bilang? Atau gimana? Kamu hanya salah paham. Di mananya aku salah paham? Aku lihat kalian lagi berdua, terus pegangan tangan. Di mananya aku salah paham, Dante? Tapi itu nggak seperti yang kamu lihat. Saya itu hanya ngobrol sama Dinda. Mbak Selin salah paham. Kita cuma bercanda kok. Dan kita juga cuma teman biasa aja. Oke, bercanda dan teman biasa. Teman biasa yang kayak gimana ya ini maksudnya? Ada ya teman biasa pegangan tangan? Bisa dijelasin ke saya nggak teman biasa yang kayak gimana? Dan kalau emang bercanda, bercandanya ada yang lebih lucu lagi dari sekedar pegangan tangan? Sel. Kamu tenang dulu, oke? Saya hanya ngobrol sama Dinda, karena kita udah lama nggak ketemu. Itu aja kok. Kayaknya yang nggak tenang kamu deh, Dante. Aku tenang. Dan kamu nggak usah ngomong apa-apa. Aku tahu kamu seperti apa, Dante. Oh ya, buat kamu, Dinda. Kalau emang kamu suka sama Dante, coba deketin aja. Saya juga pengen tahu sih, kamu bener-bener bisa dapetin Dante atau enggak. Penasaran juga saya. Din, I have to go, oke? Sel, ayo kita pulang. Aku masih mau ngobrol loh sama dia. Udah ayo. Sampai ketemu ya. Sel, tunggu dulu, dengerin saya. Apa? Kamu itu hanya salah paham. Saya di sini hanya ngobrol sama Dinda. Tolong dong kamu ngertiin itu. Dinda itu teman lama saya. Ini kalau kamu ngomongnya sekencang ini, kita ngomong depan Dinda aja biar didengar sekalian. Ngapain kita harus kesini? Permasalahan ini bukan permasalahan yang pertama. Dan aku nggak mau teman deket kamu ini itu jadi sama kayak Sisil. Saya kayak gini karena saya tahu kamu kayak gimana ya, Dante. Jadi jangan main-main. Selin. Halo Pedro, gimana? Kamu udah pulang? Belum, Non. Loh, kok belum? Emang Dita belum ke sana? Belum ada tanda-tandanya si Dita datang sini sih, Non. Ini bener-bener deh si Dita nih. Suaminya lagi sakit bukannya dijagain. Ya udah gini Pedro ya, saya minta tolong sama kamu, jangan pergi dulu, jangan pulang dulu. Tungguin sampai Mas Saka tidur. Ntar kalau Mas Saka udah tidur, baru kamu sama Bias boleh balik. Oke? Oh, oke, Non. Ya udah. Makasih ya Pedro. Iya, Non. Sama-sama, Non. Udah. Pulang. Kalau udah tidur suruh pulang. Udah tidur kan? Ya. Suhu, pulang dulu ya Suhu. Baik-baik ya. Apa sih? Kasihan gak ada yang nyium-nyium. Udah yuk. Gila kamu ya. Sumpah deh, gue bingung banget deh. Gue datang ke sini, gue kena omel-omelin. Bahkan gue diomelin sama hal yang gak gue lakuin sama sekali sih. Please, coba deh lo tanya Arin. Kenapa dia kayak gini?
Gue nggak mau ya Sil ya, gue dituduh karena gue nggak ngelakuin itu Sil. Ini beneran ya lo nggak ngelakuin ya? Jangan sampai nanti gue cari tahu ternyata lo pelakunya gimana? Sil, sumpah demi apapun gue nggak ngelakuin itu ke Arin. Lo harus percaya sama gue. Yaudah, nanti gue cari tahu deh, ntar gue kabarin ke lo. Gue balik dulu ya. Thank you. Sorry ya, gara-gara kamu jadi ribut sama Salim. It's okay, nggak apa-apa. Nanti biar saya yang bicara sama Selin. Tapi tunggu dia tenang dulu. Soalnya Selin orangnya emang kayak gitu. Kalau dia marah, dia nggak pernah mau dengerin apa kata saya. By the way, aku harus ke rumah sakit lagi. Aku masih ada urusan. Oke, saya juga harus balik ke kantor. Oke. By the way, hari ini seru banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya. Tentunya. Saya juga senang banget kamu bisa meluangkan waktu untuk saya. Tapi sorry banget ya, ada kejadian yang gak enak seperti ini. It's okay. Gak apa-apa. Yaudah, See you. see you. Ya lo kenapa Rin? Kamu di mana? Kamu nggak ngejagain Mas Saka ya di rumah sakit? Aduh, aku tuh nggak bisa. Aku tuh lagi mual-mual terus soalnya, jadi aku nggak bisa kesana jagain Saka. Jangan jadiin alasan mual-mual kamu itu untuk melanggar kewajiban kamu sebagai istri. Suami sakit ya kewajiban kamu untuk ngejagain. Udah deh, udah. Kamu tuh nggak usah sok-sok ngasih tahu aku kayak gitu. Aku tahu. Lagian ya, kamu kan tahu aku tuh lagi hamil, lagi masa-masanya mual. Jadi aku tuh perlu banyak istirahat. Kamu ngerti dong? Aku juga udah bilang sama Saka kok. Jadi kamu nggak usah sok ngeguruin aku ya. Oh ya ampun, aku tuh lupa loh. Kamu itu kan nggak pernah ngerasain yang namanya hamil ya. Jadi kamu gak akan pernah bisa ngerti apa yang aku rasain. Wow. Pertama saya nggak menggurui kamu. Tapi memang sudah resiko kamu menjadi seorang istri untuk jagain suami. Saya cuma peringatin sama kamu, suami kamu lagi dalam kondisi seperti ini, kamu harusnya ada buat dia, selalu. Saya nggak mau tahu, saya nggak peduli sama kondisi kamu. Jangan jadi orang egois yang cuma mikirin diri sendiri. Apaan sih? Bikin mood rusak aja. Halo Sak. Kamu sendiri lagi Sak. How are you today? Good? Sebelum kita mulai sesi terapi, aku mau ngingetin ke kamu. Tolong banget tanamin di pikiran kamu kalau kamu bisa sembuh. Yaudah, sekarang coba pelan-pelan kamu gerakin tangan kamu sebisa kamu aja. Jangan terlalu dipaksain, oke? Mulai dari tangan kanan dulu ya. Good. Coba aku mau lihat kamu pelan-pelan diputar pergelangan tangannya. Nice. Oke. Kita coba tangan kiri ya. Pelan-pelan. Coba pelan-pelan diangkat. Lagi. Oke. Nice. Ini progres yang bagus. Ini progres yang cepet banget.
Aku yakin kamu pasti bisa cepat sembuh. Yang penting kamu harus terus tanamin hal-hal positif di pikiran kamu, oke? Aku nggak sabar. Kalau kamu sembuh, apa hal pertama yang kamu mau omongin? Hal pertama kali yang akan aku lakukan kalau aku udah bisa bicara nanti, aku akan minta maaf lagi ke Aryan. Dan aku akan bujuk dia supaya maafin aku. Kenapa, Sil? Sisil mau ngelanjutin yang semalam, Bu, soal Coki. Ya. Kayaknya emang bukan dia deh, Bu, orangnya, Bu, yang kirim chat itu ke Ibu. Kamu belain Coki? Enggak, bukan ngebelain, Bu, tapi Sisil rasa nggak mungkin Coki yang ngelakuin. Nggak ada yang nggak mungkin, Sil. Kalau soal Coki, semuanya mungkin. Dulu kamu nggak tahu aja, dia udah ngapain saya. Dia bisa ngelakuin hal yang lebih buruk dari yang kamu bayangin. Dan mungkin kamu ingat, awal-awal dulu saya kenal sama kamu, saya trauma loh. Saya nggak berani ketemu sama Coki. Iya, Sisil tahu Coki dulunya tuh seburuk apa, Bu. Tapi Sisil rasa dia udah berubah kok, Bu, sekarang. Kamu nggak akan ngerti, Sil. Sisil boleh lihat nggak, Bu? Isi chatnya apa? Nanti saya screenshot deh ke kamu, saya kirim. Sekarang saya harus ke cafe Jamais dulu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Ada apa ya, Pak? Apa benar ini kontraknya Pak Tommy? Ya, benar. Saya sendiri. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa, Pak? Saya kesini datang untuk menagih uang atas pembelian perhiasan. Pembelian perhiasan? Waduh, kayaknya Bapak salah orang deh, Pak. Soalnya saya nggak pernah beli perhiasan, Pak. Gak mungkin, Pak Tommy. Karena semua data yang ada di sini, semuanya atas nama Pak Tommy. Nggak mungkin lah, Pak. Saya nggak pernah beli perhiasan. Kalau Bapak tidak percaya, boleh silakan lihat. Tapi beneran, Pak, saya nggak pernah beli perhiasan, Pak. Mungkin ini ada orang yang mengatasnamakan saya. Ini penipu, Pak. Karena saya rasa saya nggak pernah beli perhiasan. Jadi saya nggak perlu bayar ini, Pak. Tidak bisa begitu, Pak Tommy. Karena semua data di sini, semuanya atas nama Pak Tommy. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bapak harus bayar. Kalau boleh tahu, berapa total yang harus dibayar, Pak? 100 juta. Juta. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya akan datang ke sini lagi dan siapkan uangnya itu. Terima kasih. Siapa coba yang mau nipu gue? Hai, Besti. Besti, kok Sibuk nggak bilang? banget manajer ini. Kok nggak ngomong-ngomong dulu sih mau ke kafe? Kalau nggak bilang-bilang dulu nggak boleh ya? Enggak gitu dong, Besti. Masa lo nggak boleh kesini sih? Gue habis ngelabrak Coki kemarin malam. Hah? Serius lo? Ya. Tapi dia tetap nggak mau ngaku sih. Iya, Larin. Coki itu kan jago banget ngelesnya. Pasti dia bakal punya 1000 alasan buat ngelak. Makanya. Tapi lo pikir deh, siapa lagi coba orang yang berani ngelakuin hal ekstrim kayak gitu? Pasti Coki nggak sih?
ya, gimana keadaannya Mas Sakarin? Sejauh ini belum ada peningkatan sih. Kemarin gue sempet kaget banget. Di telepon tiba-tiba katanya Mas Saka kejang. Lo masih peduli banget ya sama Mas Saka? Rin, lo ngelakuin ini bener-bener karena kasihan kan? Iya. Iya, gue kasihan aja sih. Soalnya gue tahu banget Dita tuh jarang nemenin Mas Saka, jadi gue kayak nggak tega aja sih. Ya tapi lo tetap aja lo harus inget apa yang udah Mas Saka lakuin ke lo, Rin. Iya sih. Kalau seandainya gue nggak jadi cerai sama Saka gimana ya? Lo serius ngomong kayak gini? Ini lo bercanda kan? Rin, lo gak usah sampai segitunya lah sama Saka. Lo inget dong dia ngelakuin apa sama lo. Dia udah hianati lo 2 kali dan kalau sampai lo maafin dia, ini berarti lo membuka kesempatan untuk dia berkhianat lagi sama lo ketiga kali. Oke, gue tadi cuma nanya doang sih, jadi santai. Ya kalau nanya doang tuh berarti at least tuh ada pikiran arah ke sana, Rin. Enggak. Pokoknya jangan Besti. Enggak. Lo cuman akan mengulangi kesalahan yang sama kalau lo mempertahankan hubungan lo sama Saka lagi. Dan gue gak rela ya, Rin, kalau sampai nanti suatu saat lo menyesali itu. Iya, siap. Siap. Enggak akan. Yun, bentar gue angkat dulu ini dokternya Mas Saka nih. Iya, Besti, gak apa-apa. Angkat dulu aja. Halo? Ya kenapa dok? Just call me Dinda. Kalau di luar rumah sakit nggak usah manggil dok. Kecuali kalau di rumah sakit whatever lah kamu manggil aku apa. Oke Din. Kenapa? Ada emergency? Enggak kok, aku cuma mau ngasih info. Progresnya Saka semakin membaik nih. Saka udah bisa gerakin tangan, jarinya juga. Ini bagus banget loh. Saka juga berusaha banget buat cepet sembuh. Ini penting banget loh buat ngasih support ke Saka biar dia cepet pulih. Iya, oke. Oke, Din. Thank you udah ngabarin ya. Dan oke, aku bakal ingat untuk ngelakuin itu. Rin, ini Saka nggak ada yang jagain lagi. Kan harusnya ada Dita di sana. Tapi aku nggak pernah lihat dia ya di sini. Saran aku, please tolong dari keluarga ngasih schedule buat jagain Saka. Seenggaknya Saka ada teman ngobrol di sini. Itu penting loh buat terapi moralnya Saka biar cepet pulih. Nggak harus keluarga kok, dari temennya juga boleh. Iya, oke. Thank you remindernya ya. Kamu ada kemungkinan nggak buat ke rumah sakit? Aku perlu discuss something nih tentang Saka. Oke, bisa. Aku OTW ke sana sekarang deh ya. Oke. Thank you. Thank you. Rin, ini kenapa lo mesti buru-buru ke rumah sakit? Enggak, tadi ini dokternya ngabarin katanya Mas Saka tuh butuh banget untuk ditemenin. Gue harus ke sana sih sekarang. Gue nggak apa-apa ya, balik duluan ya. Ya oke, nggak apa-apa Besti. Hati-hati ya. Pokoknya lo jangan ngebut di jalan, oke? Kabarin gue ya, Rin ya. Iya, thank you. Oke, bye. Ya. Hai, Ma. Hai, Vin. Wah, Mama sekarang rajin banget ya ke kantornya. Iya, ini ada yang mau mama kerjain. Dan filenya itu semua ada di kantor soalnya. Oh gitu? Kok kayaknya kamu gak suka deh ketemu sama mama. Emang kamu tuh ya lebih senang kalau ketemu sama mantan kamu doang. Mama kenapa tiba-tiba ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Ya habisnya kamu kayak gitu. Mamanya datang harusnya kasih sambutan yang baik kek. Ini malah ditanyain, kok rajin banget ke kantor. Lagian emangnya mama gak bisa apa? Jadi wanita karir. Emang cuma Ariana aja yang bisa. Oke. Iya. Silakan Mama kerja. Oke, Gavin juga mau kerja. Karena Gavin mau ke bagian keuangan, mau merubah beberapa laporan. Vin, itu anak gimana sih? Mamanya belum selesai ngomong udah ngeluyur aja. Bener-bener ya. Tom, lo kenapa sih? Kok gue liatin, lo gak fokus, enggak? Tadi pagi ada orang yang datang ke kontrakan gue, Bon. Pas lo udah berangkat duluan.
Terus katanya gue itu beli perhiasan sama dia 100 juta. Gila kan? Ya nggak mungkin lah gue beli segitu, duit gue juga nggak ada. Lo yakin 100 juta? Serius, gue ngapain bohong, cuman gue nggak tahu nih siapa yang pakai nama gue buat nipu. Ya, terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana, gue kalau disuruh bayar, ogah lah gue, orang gue nggak ikut utang. Lagian itu duit 100 juta gue mau dapat duit dari mana, Bon? Ngebayanginnya aja gue nggak sanggup. Ya, tapi kalau lo nggak bayar, emang nggak apa-apa? Ya gue nggak tahu sih, cuman gue agak takut soalnya yang nagih itu gede, Bon, orangnya. Cuman kayaknya gue tahu nih siapa yang pakai nama gue. Siapa emang? Kayaknya Dion yang udah pakai nama gue nih. Gue agak takut sih. Soalnya kan kemarin dia datang ke kafe, terus gue usir. Terus dia ada kayak ngancam gue gitu, Bon. Jujur ya, Tom. Gue sih sepemikiran sama lo. Karena setahu gue musuh lo itu cuma Dion. Gue pengen cari dia nih sekarang, Bon. Bentar lo. Kamu cari di mana? Lagian ini jam istirahat kita udah mau kelar loh. Tapi ini udah keterlaluan, Bon. Nggak bisa didiemin. Ya, gini deh. Lo mending gak usah cari sekarang. Duduk, sabar. Duduk. Nih ya, lo denger saran gue. Mending lo jangan cari sekarang. Kondisinya lo lagi emosi. Yang ada nanti bakal timbul masalah baru, Tom. Lo tenangin diri lo dulu. Udah tenang, kita cari si Dion. Oke, pantang pulang sebelum dapat si brengsek ini. Iya. Udah, sabar. 100 juta, Bon. Itu gaji gue setahun. Iya, gue paham udah. Lo tenang dulu.